Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai hasil observasi dan wawancara kami di sekolah dasar dengan berjudul Penanganan perilaku pada anak tunalaras yang terlalu aktif di sekolah reguler pada kelas 6 SD Negeri 2 Emas. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Mestia Puniawati dengan NIM 2211031483, nomor absen 16, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Bintang Perwanti dengan NIM 2211031524 dengan nomor absen 19. Nah, sebelum kami membacakan hasil observasi kami, adapun latar belakang dari laporan ini, yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah kelompok individu yang memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan dan perkembangan akibat perbedaan dalam aspek fisik, intelektual, atau sosial emosional. Mereka membutuhkan perhatian dan pendekatan yang berbeda dibandingkan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus terbagi dalam beberapa jenis seperti tunarungu, tunanetra, tunalaras, tunadaksa, tunagrahita, ADHD, autis, keterlambatan belajar, anak berbakat istimewa, dan masih banyak lagi jenis anak berkebutuhan khusus yang ada. Nah, dalam observasi yang kami lakukan di SD Negeri 2 Emas, kami menemukan salah satu anak berkebutuhan khusus dengan jenis anak tunalaras. Anak tersebut duduk di kelas 6 dengan berjenis kelamin laki-laki, berumur 11 tahun, yang bernama Putu Pertama Tian Nugraha atau biasa dipanggil dengan Tiang. Nah, pada SD Negeri 2 Emas yang kami lakukan observasi pada anak tunalaras, terdapat gangguan yang dialami anak tersebut, yaitu yang pertama ada kesulitan belajar, sulit mengendalikan emosi dan perilaku, dan sulit beradaptasi dengan lingkungan sosial dan proses belajar. Nah, untuk permasalahan pertama yang kami temukan yaitu ada kesulitan belajar, di mana anak tersebut memiliki gangguan dengan perilakunya yang dimana sering mengalami hambatan dalam proses belajar, sehingga nilai akademik mereka cenderung di bawah rata-rata. Mereka sering menunjukkan sikap malas belajar dan lebih tertarik pada aktivitas yang menyenangkan bagi mereka. Untuk permasalahan yang kedua itu ada sulit mengendalikan emosi dan perilaku, di mana anak tunalaras tersebut seringkali menunjukkan perilakunya yang aktif yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan oleh kesulitan mereka dalam mengendalikan emosi dan memahami norma sosial. Nah, untuk permasalahan yang ketiga ada sulit beradaptasi dengan lingkungan sosial dan proses belajar, di mana anak tersebut sulit beradaptasi karena seringkali menunjukkan kesulitan dalam bersosialisasi, memiliki masalah perilaku, dan mengalami hambatan dalam proses belajar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari genetik hingga lingkungan sekitar. Nah, adapun data yang kami dapatkan dari hasil observasi dan wawancara terhadap sekolah. Yang pertama itu berdasarkan wawancara kepada pihak sekolah atau wali kelas, di mana wali kelas anak tersebut mengatakan dalam proses pembelajarannya selalu tidak fokus dalam memperhatikan gurunya saat mengajar. Contohnya, pada saat guru menjelaskan, ketika ada suara di luar ruangan kelas, anak tersebut mudah teralihkan sehingga dia tidak memperhatikan gurunya lagi saat menjelaskan. Kemudian wali kelas juga mengatakan bahwa anak tersebut selalu aktif atau bisa dibilang tidak bisa berdiam diri dan selalu mengganggu teman-temannya. Nah, yang kedua itu berdasarkan pengamatan di sekolah. Pengamatan yang kami laksanakan di ruang kelas bahwa anak tersebut diberikan perhatian khusus oleh gurunya, di mana anak tersebut duduk di bangku di paling depan. Pada saat guru menjelaskan bahwa benar anak tersebut tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran dan suka mengganggu temannya pada proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, ada pun faktor penyebab yang mempengaruhi perkembangan pada anak tunalaras. Yang pertama ada faktor keluarga, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor sekolah. Yang pertama ada faktor keluarga. Keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan kepribadian anak. Keluarga bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada anak, serta mengajarkan nilai-nilai sosial. Jika lingkungan keluarga tidak mampu menyediakan hal-hal tersebut, anak berisiko mengalami gangguan emosi dan perilaku. Adapun faktor-faktor seperti kasih sayang, keharmonisan keluarga, dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan emosi dalam perilaku anak. Yang
Yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan masyarakat juga berperan besar dalam membentuk perilaku anak. Sikap negatif masyarakat seperti diskriminasi atau acuh tak acuh dapat membuat anak merasa tidak diterima dan memicu masalah perilaku. Selain itu, paparan terhadap hiburan yang tidak sesuai usia atau konten yang tidak mendidik juga dapat merusak perkembangan psikologis anak. Konflik nilai antara keluarga dan masyarakat juga dapat membingungkan anak dan memicu perilaku yang menyimpang. Yang terakhir ada faktor sekolah. Selain keluarga, sekolah juga bertanggung jawab dalam membentuk kepribadian anak. Namun, lingkungan sekolah yang tidak kondusif seperti guru yang otoriter atau fasilitas yang kurang memadai dapat memicu masalah perilaku pada anak. Guru yang terlalu keras dapat membuat anak merasa tertekan dan tidak nyaman di sekolah, sehingga mereka cenderung ingin membolos. Sebaliknya, guru yang terlalu permisif dapat membuat anak menjadi tidak disiplin dan berani melanggar aturan. Nah, dari permasalahan mengenai anak tunalaras tersebut, terdapat penanganan yang kami berikan. Yang pertama, ada penanganan yang tertuju pada guru. Guru perlu memberikan perhatian khusus pada anak tunalaras. Ini dapat membuat mereka senang akan perhatian tersebut. Yang kedua, guru harus membangun hubungan yang hangat dan saling percaya. Hal ini akan membuat anak merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru perlu memberikan apresiasi dan pengakuan atas setiap keberhasilan yang dicapai oleh anak tunalaras tersebut. Yang keempat, yaitu guru dapat memberikan materi pembelajaran secara privat. Hal ini dapat membantu anak agar lebih fokus mendengarkan dan menyimak penjelasan guru. Penanganan yang kedua yaitu tertuju kepada orang tua, di mana orang tua dapat memberikan pujian dan pengakuan atas setiap keberhasilan anak. Hal ini akan meningkatkan rasa kepercayaan diri terhadap anak. Yang kedua, ciptakan lingkungan rumah yang aman, konsisten dan penuh kasih sayang. Dengan membuat aturan-aturan yang jelas dan konsisten akan membantu anak merasa lebih aman dan terarah. Yang ketiga, membawa anak secara rutin ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan yang akan membantu mendeteksi tentang adanya masalah kesehatan. Yang keempat, membawa anak ke psikolog untuk mendapatkan evaluasi yang lebih komprehensif dan rekomendasi intervensi yang tepat. Dari hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kami mendapatkan anak berkebutuhan khusus dengan jenis anak tunalaras yang memiliki gangguan sulit mengendalikan emosi dan perilaku, sulit beradaptasi dengan lingkungan sosial dan proses belajar, berperilaku aktif, kesulitan belajar, kurang fokus, dan selalu mengganggu teman. Dari permasalahan yang terjadi pada anak tersebut, ada pun solusi penanganan dari guru dan orang tua. Salah satu penanganan guru yaitu guru harus membangun hubungan yang hangat dan saling percaya dengan anak tunalaras. Ini akan membuat anak merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Dan penanganan yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu menciptakan lingkungan rumah yang aman, konsisten dan penuh kasih sayang. Dengan membuat aturan-aturan yang jelas dan konsisten akan membantu anak merasa lebih aman dan terarah. Nah, itu dia hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Om Santi 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 Om. Terima kasih.